got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bekerja, berbahagia dan diberikan kesehatan olehnya. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rizky Nafitya Priyatna dari 11 TAP 1 untuk memberikan atau ingin bercerita tentang bekerja sesuai dengan ridho Allah. Bekerja merupakan sebuah ibadah amaliyah yang dijalankan oleh sebagian besar orang untuk kepentingan duniawi. Namun ada juga yang meniatkan pekerjaan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pekerjaan atau bekerja akan membuat seseorang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian dalam hadis lain juga dikemukakan bahwa dengan bekerja dapat membuat kita terhindar dari azab neraka. Pada suatu saat, Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Mohon maaf. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Namun begitu, tidak semua pekerjaan di mata Allah itu mulia. Pekerjaan yang diridhoi oleh Allah adalah pekerjaan yang dilandasi oleh adab dan etika tertentu, seperti diniatkan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Tidak hanya ibadah yang harus diniatkan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam bekerja juga harus meluruskan niat yang hanya boleh ditunjukkan semata-mata untuk ridho Allah. Ditunjukkan artinya kita memahami bahwa bekerja tidak melulu soal mencari kegiatan, soal mencari uang dan keuntungan, tapi lebih daripada itu. Maksud saya klien sangatlah penting karena kesuksesan kita juga bergantung dari kepuasan dan kepercayaan mereka dengan cara menjadi pekerja yang jujur dan amanah. Yang keempat, memahami dan menerapkan etika sebagai seorang muslim. Islam adalah agama yang memiliki etika dan adab yang sangat menjunjung tinggi kesopanan maupun kehormatan seseorang. Dalam bekerja, etika sangat penting dilakukan agar dalam bekerja kita mencerminkan seorang muslim yang santun dalam berbagai hal, mulai dari tutur kata, dalam memilih bahasa saat berbicara, bertegur sapa, berpakaian, berinteraksi, bergaul dengan rekan maupun klien, makan minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan kegiatan lainnya. Etika ataupun akhlak yang diterapkan dalam pekerjaan merupakan suatu perwujudan dari kesempurnaan iman. Seorang mukmin, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah, itu yang kelima. Selain menjaga etika atau akhlak, seorang muslim juga diwajibkan untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang digelutinya. Semakin pesatnya kemajuan zaman, prinsip-prinsip syarah dalam pekerja memang akan semakin sulit karena berkaitan dengan kemajuan keuntungan dan penghasilan lebih dari pekerjaan yang kita lakukan. Namun hal ini menjadi tantangan baik iman seorang pekerja supaya senantiasa meningkatkan keimanan dan mempertahankan kehalalan suatu pekerjaan sehingga meninggalkan hal-hal yang haram.
Yang keenam ada menghindari syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang kehalalan dan keharamannya masih diragukan dan samar-samar yang berasal dari internal maupun eksternal. Contohnya seperti pemberian dan pihak luar yang terdapat indikasi memiliki kepentingan khusus di luar profesional. Kemudian seperti bermitra kerja atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum telah diketahui kezaliman atau pelanggarannya terhadap syariah. Sebuah hadis mengisahkan tentang syubhat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh ada menjaga ukhuwah Islamiyah. Persaingan dalam pekerjaan pasti bisa saja terjadi, namun perlu diingat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim adalah wajib hukumnya untuk senantiasa kita jaga dan pererat. Hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan ketidakharmonisan atau bahkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin harus dihindari agar Islam tetap satu dan sesama muslim tetap memiliki hubungan silaturahmi yang baik. Demikianlah beberapa adab bekerja dalam Islam yang harus dipahami dan juga diterapkan dalam bekerja sehari-hari supaya cara bekerja dan juga pekerjaan kita senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pidato ataupun dakwah ataupun juga khutbah dari saya Rizky Nafita Piatna. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, namun lihatlah apa yang dibicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga,